Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar limit fungsi aljabar. Kemarin kita sudah bahas kenapa sih limit fungsi aljabar menggunakan limit astagfirullah, turunan. Nanti kita akan tahu juga kalau f x sama dengan a x pangkat n, maka f aksen x nya akan menjadi a n x pangkat n min 1. Kenapa sih menjadi seperti ini gitu ya. Oke, jadi kalau kita dapat misalkan fx ini f aksen x, kalau fx nya x kuadrat, f aksen x nya 2x, kalau ininya x pangkat 3, ininya 3x, kalau ininya x pangkat 4, ininya 4x, maaf ya, x kuadrat x pangkat 3, kalau ini x pangkat 5, ini menjadi 5x pangkat 4 gitu ya. Jadi NC ini maju ke depan jadi 2x, 2 nya kurangi 1 jadi 2x pangkat 1, ini pangkat 1, terus 3x pangkat 3, 3 nya ke depan 3x kuadrat. Kenapa sih menjadi seperti ini? Oke, kita coba masukkan dulu. Kalau f x sama dengan a x pangkat n, berarti f aksen x nya akan menjadi limit h mendekati 0. Nah, berarti kita cari dulu f x plus h nya dulu kan, berarti f x plus h nya a dikali x nya kita ganti x plus h pangkat n. Jadi x nya ini kita ganti dengan x plus h, x di sini menjadi x plus h gitu ya. Jadi di sini a x plus h n min a x pangkat n per h. Oke, terus apa lagi? Limit h mendekati 0 a x pangkat n. Nah, kita lihat sini, kalau kalian masih ingat segitiga Pascal, kalau ini 1, ini 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1. Nah, ini sesuai dengan ini. Ini apa? Ya, kalau misalkan ini adalah x tambah a tambah b pangkat 0, hasilnya itu 1. Kalau a tambah b pangkat 1 ya 1 1. Kalau a tambah b pangkat 2 berarti apa? A kuadrat tambah b kuadrat, tambah ab tambah 2ab tambah b. Kelihatan tidak? Jadi itu kan artinya a tambah b kuadrat, a tambah b dikalikan a tambah b. Jadinya apa? A kali a kuadrat, a tambah b tambah a tambah b tambah 2ab tambah b kali b, lihat ini 1, ini 2, ini 1, 1 2 1. Gitu pun dengan ini ya, 1 3 1, kalau itunya a tambah b pangkatnya 3. Nah, gitu pun juga dengan x tambah h pangkat n. Nanti kalian akan dapat a dikalikan x pangkat n ditambah ini n, sejumlah n nya, x pangkat n min 1 h tambah sampai dikali x pangkat 1, maaf, sampai ke n dikali x pangkat 1 h n min 1 tambah x pangkat 0 berarti 1 ya, sampai tambah h kuadrat, maaf, h pangkat n. Nah, dikurangi a x pangkat n sampai segini. Panjang banget kan? Iya, panjang banget. Nah, ini kita keluarkan a nya nanti ya, per h, limit h mendekati 0, a nya kita keluarkan, akhirnya apa? Kita dapat x pangkat n, terus lagi n, x pangkat n min 1 h tambah itu ya, dikurangi, ini plus ini min a pangkat, a nya udah di depan jadi x pangkat n
Nah, ini kita lihat sama ya, per H. Nah, ini kita lihat sama dengan ini sama, kita coret yang ini plus, yang ini min. Kita coret, akhirnya apa, kita dapat A dikali N X pangkat N H. Nah, karena ini punya H semua, kita coret H nya semua gitu kan, jadi ini H N min 1. Oke, lalu apa, nah karena di sini kita lihat H nya mendekati 0, jadi yang punya H di sini coret semua. Akhirnya apa, di sini kan punya H semua sampai H pangkat N ini ya, karena H pangkat N dikurangi H N min 1. Jadi yang tersisa apa, H dikalikan N X N min 1. Nah, dari sinilah dapat ini. A N X pangkat N min 1 ini dapatnya dari mana? Dari sana. Ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau fx sama A X pangkat N, maka f aksen X nya adalah limit H mendekati 0. Kita nyari f X plus H nya, yaitu A dikalikan X plus H pangkat N. Kita kalikan A dikalikan X plus H pangkat N dikurangi fx nya AX pangkat N per H. Nah, ini kita menggunakan rumus segitiga Pascal. Akhirnya dapat seperti ini. Lalu di sini ada min A X pangkat N. Nah, A-nya ini kita kedepankan semua. Sehingga apa? Di sini X pangkat N tambah X tambah N X pangkat N min 1 H sampai H pangkat N min XN. Nah, min XN ini sama dengan XN. Ini plus, ini min. Kita saling menghancurkan, menghilangkan. Oke. Lalu ini sisanya ada H-nya. Nah, yang ada H-nya kita coret karena dibagi dengan H. Sudah dicoret, kita gunakan limitnya. Yang ada H, yang masih ada H, berarti yang dari sini ke sampai H pangkat N min 1 ini, H-nya menjadi hilang. Karena apa? Karena H-nya kita ganti dengan 0. Bukan hilang ya sebenarnya ya, karena H-nya ini mendekati 0, nilainya sangat kecil. Yang tersisa apa? Ini A N X pangkat N min 1. Jadi disinilah kita dapat rumus ini. Ini cara cepatnya gitu. Cara brutalnya gitu ya. Cara brutalnya kita coba lihat di sini. Oke ya, jadi ini cara brutal. Cara brutal kita menjabarkan satu persatu gitu ya, dari banyak contoh. Dan kita lihat ternyata polanya sama dengan yang tadi kita buktikan dari A pangkat X, A dikali X pangkat N gitu ya. Nah, hasil ininya adalah nanti A dikalikan N dikalikan X pangkat N min 1. Jadi kalau X nya X kuadrat gitu ya, nah, 2 nya itu jadi ke depan, jadi 2X. Terus kalau X pangkat 3 nanti akan jadi 3 nya ke depan, 3 dikalikan X. Nah, dari pangkat 3 jadi 2, jadinya 3 dikali X kuadrat. Lalu dari X pangkat 4 nanti menjadi X, 4 dari ke depan, 4 dikalikan X pangkat 3 gitu ya. Begitupun dengan semuanya. Begitupun dengan fungsi rasional ya. 1 per X, 1 per X kuadrat itu juga sama. Kalau 1 per X kuadrat jadinya X pangkat min 2. Min 2 aja nanti ke depan gitu ya. Dan itu semuanya. Oke. Ini dia udah selesai cara brutalnya. Kalau kalian lihat dengan yang kalian di awal saya buktikan gitu ya, F dengan F aksen X hasilnya, nah ini sama semua dari X kuadrat sampai X pangkat 5, hasilnya sesuai dengan pola tadi. Oke, terus gimana dengan fungsi rasional? Kalau misalkan ada Fx sama dengan 1 per X ataupun Fx sama dengan 1 per 2 X kuadrat. Oke, ini yang untuk fungsi rasional. Jadi ya caranya kalian rubah dulu ke fungsi yang pangkatnya jadi ke atas gitu ya, X min 1 dan 2 gitu, dan min lain sebagainya. Baru setelah itu ya menggunakan tadi rumus yang awal tadi ya. Itu aja sebenarnya.
Oke, ya kalau ini udah ini cuma cara buat gambar ya. Oke, jadi itu tadi intinya adalah kita bagaimana menentukan fungsi turunan jadi lebih simpel. Jadi kalau ada x pangkat x dikali, saya ulangi ya, kalau ada fx sama dengan a dikali x pangkat n, kalau kita turunkan menjadi a dikali n dikali x pangkat n min 1 gitu ya. Jadi n nya turun, si pangkatnya turun, dan pangkatnya yang di atasnya jadi berkurang gitu ya. Pangkatnya jadi koefisien dan pangkatnya juga berkurang. Itu aja. Oke. Untuk tugasnya lihat video selanjutnya ya, biar kalian lebih ngerti. Berikutnya adalah video contoh mengerjakan soal. Mudah-mudahan kalian mengerti kalau sudah melihat soal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.